Bab 591 Phoenix of Ice. Di bawah Wolf Ivory Mountain, di dalam Spiritual Veins, dengan satu di depan dan satu di belakang, Master keluarga Ma dan keluarga Li dengan cepat terbang. Mereka cukup banyak menggunakan metode tubuh terkuat mereka, tetapi dua peringkat satu Martial Lords bahkan tidak bisa mengejar Chu Feng. Mereka bahkan tidak bisa melihat Chu Feng kembali. Sialan, bagaimana bisa pria itu begitu cepat? Petik 2. Situasi itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh dua tuan keluarga, tetapi mereka tidak panik. Setelah semua, jalan itu akan berakhir di dinding, dan selama mereka terus mengejar, menangkap Chu Feng adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Namun, semuanya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Ketika mereka dengan marah terbang sampai akhir namun tidak melihat Chu Feng, seolah-olah Chu Feng menghilang. Dia tidak meninggalkan jejak. Tetapi pada saat itu, dua tuan keluarga tidak punya hati untuk berpikir kemana Chu Feng pergi. Mereka benar-benar terserap oleh pemandangan di depan mata mereka. Itu adalah sebuah gua persegi, dan dinding di tempat itu bukanlah batu biasa seperti yang ada di dalam vena spiritual. Benda-benda itu seperti kristal dan es batu. Namun, benda-benda itu bukan kristal atau es batu. Itu adalah kristal es, benda yang sangat aneh dan istimewa di dunia ini. Kristal es adalah benda yang sangat keras, salah satu bahan terbaik untuk digunakan saat membuat senjata. Mereka sangat langka dan sangat berharga. Tetapi di tempat itu, kristal-kristal membentuk istana persegi panjang yang luas. Terlebih lagi, di tengah istana yang begitu aneh, ada sebuah benda. Itu adalah telur. Diameternya lebih dari 10 meter. Itu adalah telur yang dibentuk oleh kristal es. Tapi, ketika telur besar itu bertengger dengan tenang di tengah-tengah istana, cahaya berwarna biru samar yang terlihat oleh mata telanjang bisa terlihat berputar-putar di sekitarnya. Selain itu memancarkan energi yang bisa dirasakan oleh para pembudidaya. Harta. Itulah harta karun di tempat ini. Ini mengandung energi yang sangat kuat, dan itu adalah keanehan alami yang sangat langka. Ini membuat keluarga Ma aku selama 500 tahun menunggu sepadan. Petik 2. Pada saat itu, tuan keluarga Ma sangat bersemangat. Dengan langkah-langkah mirip meteor cepat, dia terbang, dan dalam sekejap, tiba di depan Ice Crystal Egg dan ingin mengambilnya. Namun, tepat ketika telapak tangannya menyentuh telur kristal es, semburan kekuatan liar menyebar dari dalam. Menangkapnya lengah, itu sebenarnya melemparkan tuan keluarga Ma, pangkat satu Martial Lord, pergi. Bes, secara bersamaan, retakan tebal juga mulai muncul, dan mereka dengan cepat menyebar. Dengan hanya sesaat, celah-celah menutupi seluruh telur kristal es dan akhirnya, dalam suara, bis, hancur. Saudaraku, hati-hati, cepat mundur. Pada saat itu, ekspresi tuan keluarga Li tidak bisa membantu banyak berubah ketika dia buru-buru memanggil dengan keras. Karena, pada saat itu juga, di lokasi di mana Ice Crystal Egg berada, benda besar beberapa meter muncul. Itu adalah Phoenix, seekor Phoenix yang dibentuk oleh Ice Crystals. Meskipun ukuran tubuh Ice Crystal Phoenix tidak terlalu besar, itu mengeluarkan aura yang sangat kuat. Itu memiliki kekuatan peringkat satu Martial Lord. Namun, itu bukan bagian yang penting. Bagian yang penting adalah sikapnya yang tak tertandingi. Dengan pandangan sekilas, jiwa seseorang akan bergetar. Mereka juga akan memiliki dorongan untuk berlutut dan beribadah, seolah-olah itu adalah eksistensi suci yang tidak dapat disangkal. Saudaraku, ini adalah harta yang harus kita jatuhkan. Bagaimana kita bisa mundur? Cepat bawa turun bersamaku. Energi yang dikandungnya pasti dapat membuat keluarga Ma aku dan keluarga Li kamu makmur, dan kami dapat menciptakan zaman yang berkembang pesat. Petik 2. Dibandingkan dengan ketakutan tuan keluarga Li, tuan keluarga Ma sangat senang. Tidak hanya dia tidak menyusut, dia bahkan tanpa melepaskan aura kuatnya dari peringkat satu Martial Lord, kemudian seperti panah melesat ke arah Ice Crystal Phoenix dan mulai bertarung melawannya. Au! Bum bum bum.
Eksistensi martial lord dua peringkat satu berselisih satu sama lain, langsung menimbulkan banyak riak hiruk-pikuk. Kekuatan bela diri hanya martial lords telah bergabung dengan kekuatan hanya Ice Crystal Phoenix miliki. Seluruh istana kristal es yang luas menjadi medan perang mereka. Ice Crystal Phoenix sangat kuat. Meskipun tidak berbicara, itu memancarkan permusuhan yang sangat kuat. Setiap kali sayapnya berkibar, badai yang sangat dingin terbentuk. Selain itu, rentetan tak berujung pisau es kristal yang tak tertandingi ditembakkan keluar dari tubuhnya. Setiap dari mereka bisa membuat kerusakan yang sangat mengerikan. Tapi ternyata, Master Keluarga Ma bukanlah karakter yang sederhana. Dia memiliki banyak pengalaman bertarung, dan dia juga memahami banyak keterampilan bela diri yang perkasa. Saat dia menggunakannya dengan terampil, dia benar-benar bertarung secara merata melawan Ice Crystal Phoenix, The Spiritual Being. Surga, apa ini? Petik 2. Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Ma dan Li akhirnya tiba juga. Ketika mereka melihat Ice Crystal Phoenix yang seperti dewa, dipenuhi dengan cahaya, mereka juga sangat terkejut. Mereka semua berdiri di tempat mereka, tercengang. Tidak ada yang berani mengambil satu langkah pun, dan banyak orang secara bertahap mundur juga. Saudaraku, apa yang kamu lihat? Kenapa kamu tidak menundukkan monster ini bersamaku? Keluarga Ma aku dan masa depan keluarga Li kamu ada di tangan kami. Tuan keluarga Ma mengaum sekali lagi. Setelah perjuangan mental, Tuan keluarga Li juga, akhirnya, melolong, dan dengan aura yang sama kuatnya, ia memasuki lingkaran pertempuran. Boom boom boom. Meskipun kurang pengalaman, Ice Crystal Phoenix sangat kuat. Namun, itu tidak bisa sepenuhnya menunjukkan kekuatan sekuat itu. Hanya karena kekuatan bawaannya, itu bisa menjadi alasan bahkan melawan Tuan Keluarga Ma yang licik. Tetapi setelah Tuan Keluarga Li masuk, Ice Crystal Phoenix tidak bisa bertarung melawan empat tangan dengan kedua sayapnya, dan dengan sangat cepat memasuki situasi yang tidak menguntungkan. Serangan dua tuan keluarga kemudian menjadi semakin ganas. Menggunakan segala macam keterampilan bela diri, mereka mulai tanpa henti melemparkan serangan-serangan itu pada tubuh Ice Crystal Phoenix. Akhirnya, tangisan yang merobek-robek dan paru-paru penuh kebencian terdengar. Ice Crystal Phoenix kehilangan kemampuan bertarungnya, dan setelah riak terakhir larut di udara, tubuhnya yang sangat besar benar-benar mulai menyusut. Dan menjadi Ice Crystal Egg hanya seukuran semangka. Ice Crystal Egg itu benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil, energi yang dikandungnya lebih murni. Haha, sukses, saudaraku, kami telah berhasil. Tuan keluarga Li sangat gembira. Dia, yang terdekat dengan Ice Crystal Egg, mengangkatnya terlebih dahulu, dan dengan gembira bersorak. Puji. Tetapi tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Mengikuti itu adalah cairan panas tanpa henti mengalir keluar dari dadanya. Menurunkan pandangannya ke bawah, wajahnya membeku tanpa sadar. Dia menemukan, terkejut, bahwa pisau biru tiga kaki menembus dadanya, dan dia juga mengenali bahwa pisau biru-biru tiga kaki itu adalah Master Elite Armament dari saudara lelakinya yang paling terpercaya, Tuan Keluarga Ma Yukun. Kamu. Pada saat itu, Tuan Keluarga Li dengan cepat menoleh, menemukan bahwa Tuan Keluarga Ma memang berdiri di belakangnya. Selain itu, dia memegang Master Elite Armament yang menembus dadanya. Bab 592 kurang dari seekor hewan. Ma Yukun kamu binatang, kepercayaan aku padamu sia-sia. Kamu benar-benar memperlakukan aku seperti ini. Petik 2. Tuan Keluarga Li tidak berani mempercayai matanya sendiri. Dia tidak berani percaya bahwa saudaranya sendiri benar-benar mengkhianati dirinya sendiri. Tetapi ketika semuanya terjadi, dia tidak punya pilihan selain untuk mempercayainya. Pada saat itu, dia sangat marah. Tetapi lebih dari itu, dia merasakan sakit yang datang dari hatinya. Rasa sakit karena ditipu oleh saudara lelaki yang dia anggap dekat dengannya. Namun, Tuan Keluarga Ma tidak peduli dengan reaksi Tuan Keluarga Li. Dia hanya mencibir.
lalu mengeluarkan elit armamen dan menusukkannya lagi ke dada tuan keluarga Li. Kekuatan yang dia berikan pada dorongan itu sangat besar, dengan paksa menusuk tuan keluarga Li ke tanah. Ketika dia jatuh, Ice Crystal Egg dipegang di tangan tuan keluarga Ma. Hanya setelah meliriknya, dia dengan puas tersenyum dan melihat tuan keluarga Li, berkata dengan senyum dingin, "Saudaraku. Jangan menyalahkan kekejaman aku dan ketidaktahuan tentang persaudaraan-persaudaraan. Kamu hanya bisa menyalahkan kebodohan kamu yang berlebihan." Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan cemoohan yang ekstrim, tuan keluarga Ma mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan keluarga Ma di pintu masuk istana, lalu melambaikan lengan bajunya. Memerintahkan, "Mulai." Bum bum bum. Setelah tuan keluarga Ma mengucapkan kata-kata itu, kerumunan keluarga Ma segera dipenuhi dengan haus darah, dan tanpa mengatakan apa-apa, mulai segera menyerang kerumunan keluarga Li. Belum lagi mereka tertangkap basah, bahkan jika mereka memiliki konfrontasi head-on-head. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada kekuatan keluarga Ma. Jadi, saat kedua kekuatan bertabrakan, keluarga Li benar-benar dikalahkan. Namun, hal yang paling mengejutkan orang-orang dari keluarga Li adalah bahwa dua tetua kepala keluarga Li, pasangan Sabi, tidak hanya tidak bertempur melawan orang-orang dari keluarga Ma. Sebaliknya, mereka menyerang orang-orang dari keluarga Li, dan sangat tanpa ampun. Setiap serangan tunggal merenggut nyawa mereka, dan dalam sekejap, beberapa anggota keluarga Li sudah terbunuh oleh pasangan tua itu. Identitas mereka sebagai pengkhianat penuh ditunjukkan dengan tidak ada yang disembunyikan. Adapun putri tuan keluarga Li, Li Chan, meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, dia benar-benar ditundukkan oleh keluarga Ma. Dia diikat oleh spiritualis dunia dengan rope formasi roh. Dan pada saat itu, dia tidak bisa berkontribusi pada pertempuran sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan keluarganya sendiri jatuh satu demi satu di depannya. "Ma Yukun, kamu binatang, kamu binatang. Apakah kamu lupa ajaran nenek moyang kita? Apakah hatimu dimakan oleh seekor anjing?" Petik 2. Melihat bawahannya mati berturut-turut karena kebodohannya sendiri, tuan keluarga Li benar-benar marah. Dia mengabaikan luka-lukanya sendiri, dengan paksa menanggung penderitaan di dadanya, dan menerkam ke arah tuan keluarga Ma. Namun, bagaimana mungkin dia, yang sudah sangat cacat, mampu mengalahkan tuan keluarga Ma? Dengan mengangkat kaki dan tendangan, tuan keluarga Li sekali lagi terlempar ke tanah. Selanjutnya, tuan keluarga Ma dengan kejam menempel di tubuhnya, dengan paksa menghancurkan tulang dadanya. "Saudaraku-saudaraku, apa yang kamu ingin aku katakan kepadamu? Apa gunanya ajaran nenek moyang? Apa gunanya persahabatan persaudaraan? Bisakah mereka membuat keluarga Ma aku berkembang? Bisakah itu membuat keluarga Ma aku memonopoli pegunungan Serigala Ivory? Biarkan aku memberitahu kamu, itu tidak bisa." Petik 2. Tidak ada yang berguna di dunia ini. Semuanya omong kosong. Tidak ada yang bisa mengubah kebenaran, pemenang adalah raja dan pecundang adalah pencuri. Aku tidak takut memakai nama yang tercemar, dan aku juga tidak takut dicemooh oleh orang lain, karena ketika aku menang, tidak ada yang berani menunjukkan jari mereka kepada aku. Petik 2. Mereka hanya akan melayani aku. Mereka hanya akan membuatku takut. Adapun penerusnya, mereka tidak akan ingat metode apa yang aku gunakan sebelumnya. Mereka hanya akan mengingat kesuksesan yang aku, Ma Yukun, wujudkan. Mereka hanya akan mengingat prestasi besar yang aku, Ma Yukun, tinggalkan. Ma Yukun tertawa gila. Tawanya sangat menyeramkan, tidak merasa malu atas tindakannya, dan sebaliknya merasa kemuliaan. "Hewan, binatang, aku benar-benar buta. Aku hanya menganggapmu saudara karena aku buta. Aku hanya sangat mempercayaimu karena aku buta. Kamu binatang. Kamu binatang. Kamu lebih rendah dari babi dan anjing." Tuan keluarga Li menggertakkan giginya karena marah. Wajahnya memerah karena merah. Saat dia berjuang, dia dengan keras mengutuk. "Hewan, kamu mengatakan bahwa aku adalah binatang? Betul. Aku tidak keberatan memberitahu kamu bahwa aku adalah binatang.
Terkutuk seperti itu oleh tuan keluarga Li, Ma Yukun tidak marah sedikit pun. Sebagai gantinya, dia dengan dinginnya tersenyum, lalu memandang Li Chan dan berkata, "Bawa dia ke sini. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi." Setelah tuan keluarga Ma berbicara, orang-orang dari keluarga Ma tidak ragu dan bergegas membawa Li Chan ke tuan keluarga Ma. "Ma Yukun, apa yang kamu lakukan? Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu lakukan, lakukan itu padaku. Jangan menyakiti Channer aku." Melihat itu, wajah tuan keluarga Li langsung pucat karena teror, sangat takut bahwa tuan keluarga Ma akan meletakkan tangannya yang beracun ke putrinya. "Saudaraku, apa yang kamu khawatirkan? Apakah aku akan membahayakan Channer?" Petik 2. "Channer, keponakanku yang cantik. Bagaimana aku bisa tahan menyakitinya? Jangan khawatir, aku pasti tidak akan menyakitinya. Aku akan membesarkannya dengan baik, aku akan memperlakukannya dengan baik." Petik 2. Kepala keluarga Ma dengan anehnya tersenyum, lalu menggunakan tangannya untuk mengangkat rahang Li Chan. Dia berkata, matanya menyipit, "Keponakanku yang baik, kamu jauh lebih pintar dari ayahmu, dan aku suka kecerdasan itu. Katakanlah, kamu telah menjaga tubuh kamu selama bertahun-tahun dan menjaganya sebersih batu giok. Apakah kamu menunggu aku, paman kamu?" Petik 2. "Pah, kamu buangan." Li Chan membuka mulutnya, menyemburkan air liur ke wajah tuan keluarga Ma. "Sampah. Itu benar, aku sampah. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat betapa sampahnya aku." Menjadi diludahi oleh Li Chan, tuan keluarga Ma tampak seolah-olah dia terangsang oleh itu dan benar-benar merobek roknya, memperlihatkan dia putih salju yang halus dan lembut kulit. Selain itu, ketika dia berbicara, tuan keluarga Ma menekan Li Chan di bawahnya. "Ma Yukun, apa yang kamu lakukan? Channer adalah keponakanmu, keponakanmu." Petik 2. "Kamu binatang, lepaskan, bajingan, lepaskan." Melihat tuan keluarga Ma memiliki keinginan untuk melakukan hal itu dengan putrinya sendiri, hati tuan keluarga Li hampir bisa meledak. Saat dia memanjat, tersandung, dia ingin bertarung melawannya dengan nyawanya. "Berbaringlah, kamu." Namun, tuan keluarga Ma hanya melambaikan tangannya dengan santai. Tuan keluarga Li kemudian dengan keras jatuh ke tanah, seteguk darah menyembur keluar. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya patah, dan dia tidak berdaya untuk berdiri lagi. Itu lebih seperti itu. Berbaringlah di sana dan jangan bergerak. Lihat bagaimana aku bermain-main dengan putri kamu sendiri. Hahaha. Mengenai topik itu, saudaraku, Channer kita masih memiliki tubuh yang suci kan? Sungguh, hal-hal baik tidak diberikan kepada orang luar. Hahaha. Saat tuan keluarga Ma dengan bersemangat tertawa, dia mengulurkan telapak tangannya yang kejam untuk menyentuh kulit putih salju Li Chan. Namun, tuan keluarga Li tidak bisa berbuat apa-apa tentang adegan itu. Dia hanya bisa menyaksikan putrinya sendiri dilanggar oleh saudara lelakinya yang dianggap terbaik. Pada saat itu juga, dia sangat menyesal. Dia membenci kebodohannya ketika dia percaya pada seseorang yang seharusnya tidak dia percayai. Jika dia percaya putrinya sendiri, dan mempercayai Wu Qing, kejadian saat ini benar-benar tidak akan terjadi. Tetapi dari semua hal yang ada di dunia ini, satu-satunya hal yang kurang adalah obat penyesalan. Saat ini, ia hanya bisa membayar harga untuk tindakannya. Aib putrinya, pemberantasan keluarga Li. Itu adalah harga yang harus dia tanggung. Adapun Li Chan, dia saat ini menyerah berjuang karena dia tidak memiliki kemampuan itu. Dari sudut matanya mengalir air mata keinginannya untuk mati. Tetapi siapa yang bisa ia salahkan? Jika dia harus menyalahkan sesuatu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki ayah yang begitu bodoh. Oh, aku telah melihat beberapa sampah. Tetapi aku belum pernah melihat orang yang begitu bodoh. Petik 2. Tetapi karena keluarga Li hampir sepenuhnya terbunuh dan kesucian Li Chan akan diambil, suara yang dikenal semua orang tiba-tiba terdengar di istana. Bab 593 segalanya dalam kontrol. Wu Qing. Setelah suara itu terdengar,
semua orang tidak bisa menghentikan apa yang mereka lakukan dan melemparkan pandangan mereka ke arah asal suara itu. Pada saat itu, mereka dengan heran menemukan bahwa saat ini, jauh di dalam istana, di sana berdiri satu orang. Itu adalah Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng, hampir semua orang melompat ketakutan karena jelas, mereka tidak melihatnya sebelumnya dan bahkan berpikir bahwa dia dibunuh. Tapi sekarang, Chu Feng muncul tiba-tiba, yang berarti, jelas, bahwa dia belum terbunuh. Tapi, karena Chu Feng tidak terbunuh, di mana dia bersembunyi? Bagaimana dia bisa muncul di dalam istana kristal es tanpa mengeluarkan suara, dan tanpa ada yang tahu? Bagaimana dia melakukan semua itu? Ma Yukun, kamu benar-benar binatang di dalam binatang, dan buih dalam buih. Sangat sulit bagi siapapun untuk melampaui itu. Petik 2. Chu Feng tidak memperhatikan tatapan kaget kerumunan. Dan pertama-tama menatap Tuan Keluarga Ma dengan tersenyum sebelum melihat Tuan Keluarga Li yang berbaring di tanah dan memiliki tubuh yang penuh luka, dan berkata, Tuan Keluarga Li. Kamu sekarang tahu penampilan kakak kamu yang sebenarnya, bukan? Bagaimana rasanya? Wajahnya dipenuhi rasa malu, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya diam-diam karena dia tidak punya kata-kata untuk menghadapi Chu Feng. Sekarang, dia tahu bahwa Chu Feng benar-benar ingin membantunya. Tetapi tidak hanya dia tidak menerima niat baik seperti itu, dia bahkan berencana untuk membunuh Chu Feng. Itu hanyalah contoh sempurna untuk membalas kebaikan dengan kebencian. Dia tidak dapat menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Hahaha, kamu bocah. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan untuk bisa lepas dari telinga dan mataku, tetapi jika aku adalah kamu, aku pasti tidak akan keluar. Aku akan diam-diam melarikan diri. Tuan Keluarga Ma tersenyum gelap. Melarikan diri? Mengapa aku harus melarikan diri? Menghadapi sekelompok orang yang aku dapat dengan mudah membunuh pada waktu tertentu, apakah ada kebutuhan untuk melarikan diri? Mendengar kata-kata Master Keluarga Ma, Chu Feng tersenyum mengejek. Apa? Bunuh kita? Dengan kultivasi kamu dari tingkat ke-8 dari alam surga? Kamu bocah? Kamu benar-benar mengucapkan kata-kata tak tahu malu? Pada saat itu, wajah Tuan Keluarga Ma tiba-tiba menjadi dingin, lalu membuka tangannya, dan dengan tiba-tiba membalikkan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan itu adalah kekuatan marsial. Itu sangat kuat, benar-benar unggul dari kekuatan surga. Jadi ketika itu terlempar keluar, ruang di antara mereka retak dan berputar secara instan. Itu benar-benar tak terhentikan. Namun, Chu Feng berdiri di tempatnya saat menghadapi serangan yang mengerikan. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Hanya ketika kekuatan marsial yang mengamuk mendekatinya, dia mendengus dingin. Setelah mendengus, istana kristal es bergetar hebat. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyilaukan muncul juga. Cahaya itu terlalu terang. Itu seperti pancaran matahari, membutakan ke titik bahwa orang tidak berani menatap lurus ke sana, dan hanya bisa melihat ke samping. Hanya setelah mereka merasa bahwa cahaya keemasan menyilaukan secara bertahap menghilang, barulah mereka berani melemparkan pandangan mereka kembali ke istana kristal es. Dan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua tercengang. Heran, banyak wajah orang bahkan kehijauan karena teror. Pada saat itu juga, di dalam istana kristal es, bukan hanya Chu Feng berdiri di tengah-tengah istana, tanpa terluka. Telapak tangan mengerikan Keluarga Ma dari sebelumnya seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Belum lagi melakukan kerusakan, tidak ada jejak yang tertinggal. Tapi itu bukan hal yang paling konyol. Hal yang paling tidak masuk akal adalah bahwa Li Chan, yang ditekan di bawah Tuan Keluarga Ma sebelumnya, saat ini muncul di belakang Chu Feng. Bahkan formasi roh yang mengikatnya dibatalkan. Dia saat ini bersembunyi di belakang Chu Feng dengan panik, mengatur roknya untuk menutupi kulitnya. Bocah, kurang dari tipuan ini. Jika kamu ingin mati, aku bisa mengabulkan keinginanmu itu sekarang. Pada kenyataannya, tidak hanya yang lain, bahkan wajah Tuan Keluarga Ma merona, sedikit ketakutan muncul di matanya. Tetapi menjadi takut berarti takut.
Dia tidak percaya pada nasib buruk, jadi dia melolong ketika lapisan demi lapisan kekuatan marsial melonjak dalam tubuhnya. Ketika kekuatan marsial berkumpul ke tingkat tertentu, dia membuang yang pertama. Booming. Bahkan Ice Crystal Palace bergetar hebat ketika kepalan itu dilemparkan. Segera setelah itu, meledak dari tinju kekuatan marsial yang tak terbatas datang macan tutul panjang 100 meter. Macan tutul besar memiliki keempat anggota badan, hidup dan seperti manusia, dan mengandung kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Saat berlari di udara, itu membuat raungan yang mengguncang gunung, dan dengan kekuatan yang bisa menginjak-injak segalanya, ia terbang ke Chu Feng. Sampah. Itu keterampilan bela diri terkuatnya, Flying Leopard Matli Runes. Cepat mundur, atau bahkan kita akan terseret olehnya. Saat itu juga, banyak orang di tempat kejadian mengerutkan alis mereka dengan erat. Ketakutan, mereka mundur karena mereka semua mengenali keterampilan bela diri itu. Mereka tahu kekuatan keterampilan bela diri itu. Jika itu benar-benar meledak, bahkan riak akan melukai mereka. Di sisi terang, mereka akan sangat terluka. Di sisi yang berat, mereka akan mati. Namun, sama seperti kerumunan merasa mereka tidak bisa lepas dari bencana, cahaya keemasan menyilaukan muncul sekali lagi, dan seperti sebelumnya, itu muncul hanya sesaat sebelum menghilang. Surga. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika semuanya selesai dan ketika mereka melemparkan pandangan mereka kembali ke Istana Kristal Es, kali ini, mereka benar-benar terpana. Karena, di depan mata mereka, Chu Feng masih berdiri di sana tanpa terluka, tidak tergerak. Keterampilan bela diri terkuat dari Master Keluarga Ma, seperti telapak tangan kekuatan bela diri sebelumnya, menghilang di udara. Hal yang paling tak terbayangkan adalah bahwa saat ini di tangan Chu Feng, ada hal tambahan. Itu adalah telur kristal es. The Ice Crystal Egg awalnya diadakan di tangan Master Keluarga Ma saat ini muncul di dalam tangan Chu Feng. Pada saat itu, dalam tatapan bahwa semua orang memandang Chu Feng dengan sedikit banyak berisi kejutan dan ketakutan karena dalam perspektif mereka, Chu Feng hanya seperti monster. Sepertinya dia mengandung beberapa kemampuan yang luar biasa. Pada kenyataannya, bahkan yang lain, bahkan Li Chan yang berdiri di belakang Chu Feng memiliki matanya yang bulat, matanya berkilauan dengan kebingungan dan syok. Meskipun dia begitu dekat dengan Chu Feng, dia masih tidak tahu bagaimana semuanya terjadi, atau bagaimana Chu Feng melakukannya. Kamu keparat, hentikan tipu daya ini dan jika kamu punya nyali, lawan aku langsung. Pada saat itu, Tuan Keluarga Ma dengan marah meraung, wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. Apa? Kamu takut? Chu Feng ringan tersenyum, sedikit meremehkan di matanya. Takut? Aku, Tuan bela diri, takut akan bocah sepertimu, yang hanya ada di tingkat ke-8 wilayah surga? Petik 2. Meskipun ketakutan, Tuan Keluarga Ma bukanlah orang yang mau mengakui kekalahan. Dia membuka tangannya, dan terus menunjukkan beberapa keterampilan bela diri yang kuat, melemparkan serangan yang sangat kuat pada Chu Feng. Namun, hasilnya persis sama seperti sebelumnya. Setelah kilau cahaya keemasan, semua serangannya menghilang. Kamu, apakah kamu bahkan manusia? Saat itu, bahkan Tuan Keluarga Ma benar-benar panik. Saat dia panik, dia bahkan dengan gugup mundur beberapa langkah, hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Terlepas dari serangan apa yang dia lemparkan, mereka tidak bisa membahayakan Chu Feng. Tetapi ketika menatapnya kembali, dia tidak terpengaruh. Dari awal hingga akhir, dia mengenakan senyum di wajahnya, memberi kesan kontrol penuh. Dalam situasi itu, terlepas dari peringkat 1 Martial Lord, tidak mungkin untuk tidak takut karena setelah mengalami semua itu, dia merasa, dalam hatinya, bahwa Chu Feng bahkan lebih kuat daripada dia. Dia benar-benar tidak hanya sedikit lebih kuat. Dia benar-benar mengendalikan segalanya. Bab 594 Mas Dai. Apakah kamu masih tidak melihatnya? Kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Melihat apa? Apa yang kamu bicarakan? Apa sih yang kamu lakukan?
Tuan keluarga Ma benar-benar ketakutan karena terlepas dari seberapa kuat seorang ahli, mustahil untuk memblokir serangannya tanpa suara dan mengambil benda dari tangannya. Jadi, dia bahkan curiga bahwa Chu Feng bukan manusia biasa. Aku bahkan berpikir bahwa kamu pintar, tapi aku tidak berharap kamu sebodoh dan sebodoh saudaramu. Chu Feng tersenyum jijik, lalu dengan pikiran. Istana kristal es ditelan oleh cahaya keemasan lagi. Namun, kali ini, kilau cahaya keemasan terbatas. Meski masih membutakan, itu tidak mencapai tingkat di mana orang tidak berani menatap lurus ke sana. Dalam situasi seperti itu, akhirnya, orang-orang juga bisa melihat dengan jelas asal mula cahaya keemasan. Itu datang dari dalam istana kristal es. Garis-garis pola dan simbol emas bergabung bersama, menggambar formasi yang sangat megah. Istana kristal es sebenarnya adalah formasi itu sendiri. Sungguh formasi yang kuat. Bagaimana kamu bisa mengendalikan formasi seperti itu? Siapa kamu sebenarnya? Petik 2. Pada saat itu, Tuan keluarga Ma menghubungkan titik-titik. Bukan Chu Feng yang kuat, tetapi formasi yang kuat. Alasan mengapa Chu Feng bisa melakukan tindakan mistis seperti itu sekarang adalah semua karena dia mengandalkan kekuatan formasi emas. Itu terlalu kuat. Formasi roh dibuat oleh kekuatan formasi roh berwarna emas, dan itu pasti hasil karya yang ditinggalkan oleh spiritualis dunia jubah emas. Selain itu sama sekali bukan spiritualis dunia emas jubah sederhana yang melakukan hal seperti itu. Selain itu, karena tempat ini selalu dalam keadaan tertutup, Tuan keluarga Ma merasa bahwa tidak mungkin bahwa Chu Feng meletakkannya karena dia tidak memiliki kemampuan itu. Kemungkinan besar, formasi diletakkan oleh ahli misterius 500 tahun yang lalu. Tapi, bagaimana bisa Chu Feng mengontrol formasi yang diletakkan oleh ahli misterius? Itu adalah hal yang tidak bisa dia mengerti. Aku bilang kamu bodoh, tapi kamu benar-benar bodoh. Bisakah kamu masih tidak melihat bahwa itu adalah kunci yang memberiku kekuatan untuk mengendalikan formasi ini? Petik 2. Chu Feng dengan acuh tak acuh tersenyum. Lalu dengan pikiran, tekanan tak terbatas datang runtuh, dan dengan puff, Tuan keluarga Ma terpaksa berlutut di tanah. Wajahnya penuh rasa sakit. Dia hanya tidak memiliki kemampuan untuk melawan formasi. Kamu orang yang tak tahu malu. Kamu berani menggunakan benda yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Maku untuk melawanku? Tuan keluarga Ma tahu bahwa akhir hidupnya sendiri sudah mendekati. Jadi dia tidak memohon dan sebaliknya, dikutuk dengan keras. Tak tahu malu, apakah kamu pikir orang seperti kamu dapat menyebut orang lain tidak tahu malu? Chu Feng tertawa, lalu berkata, jujur saja, aku akan memberitahu kamu ini. Alasan mengapa aku dapat mengontrol formasi ini masih semua berkat kamu. Jika bukan karena semua kamu yang terlalu biasa-biasa saja dan tidak berguna, Senior Hong Qiang tidak akan memberitahu aku metode untuk mengendalikan formasi ini. Petik 2. Apa? Lord Hong Qiang. Yo Yu, kamu benar-benar tahu namanya? Petik 2. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Keluarga Li dan Ma menyelamatkan hidup Hong Qiang. Bagaimana dia bisa membalas kebaikan kita dengan permusuhan dan menyerahkan formasi ini kepada musuhku? Setelah mengetahui kebenaran, tatapan Tuan keluarga Ma berkilauan dan wajahnya seperti abu, tidak mau mempercayai fakta itu. Membalas kebaikan dengan permusuhan? Ya, nenek moyang keluarga kamu memang menyelamatkan senior Hong Qiang. Tetapi alasan mengapa dua keluarga kamu dapat memiliki hari seperti hari ini adalah karena semuanya diberikan oleh senior Hong Qiang. Dia sudah tidak berutang apapun kepada nenek moyangmu, dan terlebih lagi, dia tidak berutang apapun kepada kalian. Petik 2. Apakah kamu mengharapkan dia untuk melindungi keluarga kamu selama beberapa generasi dan generasi karena bantuan kecil? Apalagi itu tidak realistis. Bahkan jika senior Hong Qiang memiliki keinginan seperti itu, orang yang tercela seperti kamu jelas tidak layak. Petik 2. Mati. Hari ini, aku akan menghapus pengganti yang hina seperti kamu menggantikan leluhur keluargamu. Jadi leluhur keluargamu tidak akan menanggung segala macam nama yang tercemar karena kamu. Saat Chu Feng berbicara,
matanya berkedip-kedip dan tekanan menghancurkan tuan keluarga Ma mulai terus menguat. Di bawah tekanan yang begitu mengerikan, tuan keluarga Ma tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan tekanan menekan tubuhnya sampai memutar dan cacat. Kemudian, darah dan dagingnya dihancurkan bersama, dan bahkan kesadarannya hancur berkeping-keping. Bahkan energi sumbernya diserap oleh Chu Feng sebagai tuan keluarga Ma, secara menyeluruh, menjadi genangan darah. Ini tidak baik. Lari-lari. Orang itu memiliki niat jahat. Bahkan tuan keluarga dibunuh olehnya, jadi kita tidak bisa masuk ke formasi kristal es itu. Petik 2. Setelah melihat Chu Feng menghancurkan tuan keluarga Ma ke dalam genangan darah, orang-orang dari keluarga Ma tidak merasa takut. Mereka semua tidak lagi peduli tentang membunuh orang-orang keluarga Li, berbalik dan berlari. Mereka ingin meninggalkan tempat yang penuh masalah. Jika Chu Feng bahkan membunuh tuan keluarga Ma, Tuhan tahu jika dia akan menyerang mereka juga. Namun, tepat ketika kerumunan berbalik dan bahkan sebelum mereka mengambil beberapa langkah, auman naga terdengar tiba-tiba. Segera setelah itu, mereka melihat naga biru besar turun dari langit, menghalangi jalan mereka untuk melarikan diri. Dan, Chu Feng berdiri di atas naga besar. Orang-orang di sini hanya mendengarkan perintah, jadi aku bisa membiarkan mereka hidup. Tapi tidak kalian berdua. Apa yang aku, Wu Qing, paling benci dalam hidupku adalah pengkhianatan, jadi kamu harus mati. Chu Feng menyipitkan matanya, menatap tajam pada pasangan Sabi. Namun, tatapannya penuh dengan haus darah dingin. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa membunuh kami kapanpun kamu mau? Pada akhirnya, kamu hanya anak nakal di tingkat ke-8 dari alam surga. Setelah meninggalkan formasi itu, apa yang kamu pikir kamu miliki? Petik 2. Semuanya, tidak perlu takut. Jika kita bergandengan tangan dan membunuh bocah ini, semudah membalik telapak tangan. Pada saat itu, harta di sini akan menjadi milik kita. Segala sesuatu yang dimiliki keluarga Li dan keluarga Ma akan menjadi milik kita. Melihat Chu Feng meninggalkan Ice Crystal Palace, pasangan Sabi juga menemukan kepercayaan diri dan benar-benar memikat kerumunan untuk menyerang Chu Feng. Kerumunan yang memiliki jalur pelarian mereka diblokir saat ini juga merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mengingat aura Chu Feng benar-benar berada di tingkat ke-8 dari alam surga, mereka tanpa sadar membuat persiapan untuk pertempuran hidup dan mati melawan Chu Feng. Lagi pula, jika mereka kalah, mereka hanya akan mati. Tetapi jika mereka menang, mereka akan benar-benar kaya. Selain itu, mereka merasa bahwa ada kemungkinan lebih besar untuk menang, jadi itu tidak sulit untuk membuat keputusan itu. Suara mendesing. Namun, sama seperti kerumunan keluarga Ma membuat keputusan seperti itu, Chu Feng tiba-tiba membuat langkahnya sendiri. Menggunakan teknik Dashing Azure Dragon, hampir seketika, ia tiba di depan pasangan Sabi idiot, Sabi. Ledakan. Kemudian, sebuah telapak tangan tiba-tiba terlempar keluar, dengan keras menabrak tubuh lelaki tua Sa. Juga dengan telapak tangan yang sederhana, orang tua itu bahkan tidak bisa menangis kesakitan sebelum jiwanya dihancurkan oleh Chu Feng, tubuhnya menjadi kabut darah. Memang, aku hanya memiliki kultivasi tingkat 8 dari alam surga, tetapi apakah kamu pikir kamu cocok untuk membunuhku? Setelah membunuh orang tua Sa dengan metode seperti kilat, Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan jijik. Bajingan, aku akan membunuhmu. Melihat suaminya terbunuh oleh seseorang di depan matanya, wanita tua Bi menjadi marah, menerkam Chu Feng setelah berteriak keras. Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan itu. Tidak ada sedikit pun perubahan emosional di wajah Chu Feng ketika wanita tua Bi menerkamnya, membuang hidupnya. Telapak tangan lainnya terlempar keluar, dan dengan keras, wanita tua Bi, seperti suaminya, berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Bab 595 tingkat ke-6 alam surga. Pahlawan muda Wu Qing, kasihanilah, kasihanilah. Ketika mereka secara pribadi melihat kematian pasangan Sabi, kerumunan keluarga Ma yang bahkan ingin bertarung melawan Chu Feng dengan kehidupan mereka sebelumnya, sekarang
tidak lagi memiliki jejak untuk mempersiapkan keputusan yang begitu ceroboh. Pada saat itu juga, tidak peduli laki-laki, perempuan, tua, atau muda, semuanya berlutut di tanah, tanpa henti koweto. Mereka akhirnya menyadari betapa bodohnya pikiran mereka. Mereka akhirnya tahu bahwa mereka meremehkan pria di depan mata mereka. Bahkan jika dia meninggalkan formasi yang mengerikan, Chu Feng masih memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh mereka. Pria bernama Wu Qing sudah mencapai kondisi kuat yang tak terbayangkan. Wos-wos. Cepat setelah itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya bolak-balik sekali, dan mengamuk angin kencang sekali lagi. Namun, ketika angin kencang kembali, beberapa kosmos saks muncul di telapak Chu Feng. Dan tentu saja, karung kosmos itu diambil dari kelompok orang itu. Setelah menyingkirkan mereka, bahkan tanpa melirik mereka, Chu Feng hanya mengatakan satu kalimat, "Sekram. Kembali ke tempat asalmu." Petik 2. Pahlawan muda, terima kasih atas rahmatmu. Terima kasih atas rahmatmu. Melihat itu, kerumunan keluarga Ma tidak berani ragu dan ketika mereka tersandung, mereka berlari keluar. Pahlawan muda Wu Qing, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami sangat beruntung memiliki kamu, atau keluarga Li aku akan benar-benar dalam bahaya besar. Setelah Chu Feng berjalan ke pintu masuk Istana Kristal Es, mereka yang selamat dalam keluarga Li berterima kasih kepada Chu Feng dengan wajah penuh terima kasih. Namun, menghadapi orang-orang penjilat sepatu bot yang penuh perhatian, Chu Feng bahkan tidak merasa mereka layak untuk dilirik. Dia melambaikan lengan bajunya, angin kencang keluar, dan seperti tindakan sebelumnya kepada orang-orang dari keluarga Ma, dia mengambil semua karung kosmos mereka. Pahlawan muda Wu Qing, kamu. Tindakan Chu Feng benar-benar membuat orang-orang dari keluarga Li terkejut. Terutama para ahli yang diundang oleh keluarga Li. Ujung-ujung mulut mereka bergerak-gerak dan hati mereka sakit. Mereka bukan bagian dari keluarga Li, jadi tidak perlu bagi mereka untuk hidup dan mati bersama keluarga Li. Mereka melayani keluarga Li hanya untuk uang, namun pada saat itu, hadiah yang diberikan oleh keluarga Li bukan satu-satunya hal di kosmos saks yang diambil oleh Chu Feng. Kekayaan pribadi yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun juga ada di dalam. Kali ini, mereka telah mengambil kerugian besar. Dan melihat reaksi terkejut mereka, Chu Feng tersenyum dingin dan berkata, "Jangan berpikir bahwa aku berkewajiban untuk menyelamatkan kalian semua. Baru saja, tuan keluarga Li kamu ingin membunuh aku. Jika aku tidak mengelak dengan cepat, aku akan mati di telapak tangannya." Petik 2. Jadi, tolong jelaskan situasinya. Aku, Wu Qing, tidak lagi bersekutu denganmu. Aku sama dengan keluarga Ma, musuh. Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia menyapu pandangan dinginnya ke arah kerumunan. Pahlawan muda, kasihanilah, kasihanilah. Ambil semua uangnya, jangan bunuh kami. Petik 2. Pada saat itu, kerumunan keluarga Li tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, kemudian dengan cepat berlutut di tanah, dan seperti orang-orang keluarga Ma sebelumnya. Tanpa henti memohon karena saat itu, mereka merasakan niat membunuh dalam tatapan Chu Feng. Pada saat itu, mereka pasti percaya bahwa Chu Feng akan membunuh mereka jika mereka berani tidak menaati cara apapun karena tatapan itu sangat menakutkan. Seolah-olah Chu Feng bukan manusia, dan benar-benar iblis berdarah dingin. Setelah itu, Chu Feng berjalan lurus menuju tuan keluarga Li. Dan sepertinya dia sudah mengharapkan gerakan seperti itu. Jadi, saat ini, dia tampak cukup tenang ketika berbicara dengan Chu Feng. "Wu Qing, aku bodoh. Aku tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi itu sebabnya aku percaya bahwa hewan Ma Yukun dan mengkhianati niat baik kamu. Aku bahkan ingin membunuhmu. Bunuh aku. Bunuh aku. Aku akan merasa lebih baik di hati aku." Petik 2. Wu Qing, jangan bunuh ayahku. Aku mohon, beri dia kesempatan. Tepat pada saat itu, Li Chen buru-buru berlari, dan segera datang di depan ayahnya. Kemudian, dia berlutut di depan Chu Feng, dan memohon ayahnya. "Nona besar, cepat bangkit." Melihat itu, Chu Feng secara pribadi menopang Li Chen, lalu memandang ke master keluarga Li dan berkata,
berbicara secara logis, aku harus membunuhmu karena ketika kamu berani mencoba membunuhku. Itu adalah kejahatan sudah layak mati. Petik 2. Tapi hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Bukan karena aku mengasihani kamu, tetapi karena kamu memiliki anak perempuan yang baik. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, baru saat itulah Chu Feng mengarahkan pandangannya ke arah Li Chan dan berkata, "Nona besar, aku telah menggunakan benda yang ditemukan di sini. Aku akan mengambilnya. Namun, karena ini adalah tempat yang keluarga Li telah jaga selama bertahun-tahun, anggap ini sebagai pinjaman. Di masa depan, aku akan memberikan pembayaran dengan harga yang sama." Setelah berbicara, Chu Feng melompat, dan tanpa melihat ke belakang ia berdiri di atas kepala naga biru dan pergi. Setelah Chu Feng pergi, itu seperti beban yang diangkat untuk kerumunan keluarga Li. Mereka buru-buru bergegas ke Istana Kristal Es dan mulai menyembuhkan luka-luka tuan keluarga Li. Hanya Li Chan menatap ke arah Chu Feng. Pergi. Dan untuk waktu yang lama, tetap dalam linglung. Chu Feng meninggalkan spiritual lair, tetapi tidak meninggalkan Wolf Ivory Mountain. Memegang telur kristal es, dia benar-benar bisa merasakan kekuatan benda itu. Budidaya itu sebanding dengan peringkat 1 Martial Lord. Tetapi energi yang dikandungnya sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan marsial peringkat yang dimiliki Martial Lord. Itu adalah objek spiritual nyata, sebuah kultivasi yang berharga. Chu Feng tidak sabar ingin memperbaikinya, jadi dia menemukan tempat tersembunyi, dan memulai perjalanan memperbaiki telur kristal es. Meskipun telur itu adalah makhluk spiritual yang berkumpul selama lebih dari 500 tahun, tidak ada yang mengancamnya lagi. Selain itu, setelah menjadi spiritualis dunia jubah ungu, Chu Feng bahkan bisa lebih terampil menggunakan metode penyerapan. Dengan demikian, setelah 2 jam yang singkat, Chu Feng dengan seksama menyempurnakan makhluk spiritual. Setelah memperbaiki telur, kekuatan surga di seluruh tubuh Chu Feng berubah. Dia berhasil melangkah ke tingkat ke-6, dan jika dia menggunakan 3 kilat, Chu Feng setara dengan telah memasuki tingkat ke-9 alam surga, hanya selangkah lagi dari menjadi dewa bela diri. Kurang dari 1 tahun telah berlalu sejak Ziling dibawa pergi. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, kultivasi Chu Feng naik dari tingkat ke-8 dari alam mendalam ke tingkat ke-6 saat ini dari alam surga. Itu benar-benar kecepatan cepat perbaikan surgawi, cukup menakutkan juga. Memang, jika aku ingin membuat terobosan sekarang, sumber daya kultivasi yang dibutuhkan terlalu mengerikan. Bahkan wujud spiritual yang membutuhkan waktu lebih dari 500 tahun memungkinkan aku untuk hanya membuat 1 tingkat terobosan. Jika aku hanya memperbaiki manik-manik surga, berapa banyak yang aku perlukan untuk menerobos? Petik 2. Meskipun ia berhasil meningkatkan budidaya, Chu Feng masih putus asa karena setelah menggunakan roh formasi esens, putra magma, dan telur kristal es, 3 keanehan, untuk menerobos. Chu Feng menjadi lebih sadar bahwa sumber daya yang ia butuhkan adalah sangat menakutkan. Jika itu bukan karena ketiga keanehan dan jika dia secara langsung menggunakan hal-hal yang tersebar luas seperti tasbih surga untuk kultivasi. Bahkan dia tidak tahu berapa banyak yang akan diperlukan. Menembus ke tingkat ke-6 dari ranah surga sudah cukup bagus. Hanya senang dengan apa yang kamu miliki. Tetapi pada saat itu, Egi berbicara, terkikik.